Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Anas Fauzi, pembicara pertama dari kelompok 6. NIM saya 18010200003. Saya akan sedikit mengulas mengenai sejarah Pakistan. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa Pakistan ini merupakan republik di bagian barat laut India di tepi lautan Arab, berbatasan dengan Iran di bagian barat, di Afghanistan bagian barat laut dan utara, di India di bagian timur, dan Laut Arab di bagian selatan. Luas dari Republik Pakistan ini sekitar 796.095 km dengan penduduknya 110.356.000 kepadatan penduduk per 139 km. Agama di sana mayoritas Islam dengan total 96,7%, dengan penganut agama Kristen 1,6%, Hindu 1,5%, dan kepercayaan yang lainnya 0,2%. Bahasa dari Pakistan sendiri menggunakan bahasa Urdu. Ibu kotanya yaitu Islamabad. Satuan mata uang di sana yaitu Rupee Pakistan atau sering disebut dengan BRS. Oke, kita akan mengilas sedikit sejarah Pakistan. Lembah Sungai Indus merupakan salah satu tempat lahirnya peradaban yang paling tua di dunia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Tapi kira-kira tahun 1700 sebelum Masehi, peradaban ini lenyap tanpa diketahui sebab-sebabnya. Orang Arya masuk sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, lalu mendirikan beberapa kerajaan sebelum jatuh ke tangan Persia sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Iskandar Agung itu 327 sebelum Masehi, Arab abad ke-8 sebelum Masehi, Mogul abad ke-16, dan Inggris abad ke-18. Sejarah kemerdekaan Pakistan tidak terlepas dari sejarah India dan Bangladesh. Karena ketiga negara ini semula merupakan satu koloni Inggris. Tuntutan akan pembentukan sebuah negara Islam yang terlepas dari negara Hindu India terpenuhi pada tahun 1947 dengan berdirinya negara ini yang mencangkup Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Tetapi pada tahun 1950-an antara kedua bagian negara baru ini muncul ketegangan yang memuncak dengan perang saudara pada tahun 1971 dan berakhir dengan pemisahan Pakistan Timur sebagai negara merdeka Bangladesh. Lalu saya akan menjelaskan lagi. Lahirnya India dan Pakistan, dua negara berbeda, tidak lepas semakin memanasnya hubungan antar golongan agama setempat. Untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing komunitas agama, Inggris pun memerdekakan Raj menjadi dua negara berbeda. Jika mayoritas penduduk India menganut agama Hindu, maka mayoritas penduduk Pakistan menganut agama Islam. Di masa kini, peristiwa pecahnya Raj menjadi India dan Pakistan juga dikenal dengan istilah pemisahan India atau Partition of India. Latar belakang dari kejadian tersebut adalah sejak rombongan pelaut Portugis, pimpinan Vasco da Gama mencapai India pada tahun 1499. Bangsa Eropa berlomba-lomba melakukan pelayaran ke India demi mengamankan hak dagang di kawasan tersebut. Dalam perkembangannya, Inggris lewat perantaraan Serikat Dagang East India Company atau sering disebut dengan EIC, Perusahaan Hindia Timur,
menjadi negara Eropa yang paling berhasil mendominasi aktivitas dagang di India. Sebagai perusahaan swasta, EIC diperbolehkan memiliki angkatan bersenjatanya sendiri. EIC lantas merekrut orang-orang asli India untuk mengisi keanggotaan pasukannya. Karena India merupakan wilayah dengan komposisi penduduk yang beragam. Tentara EIC yang direkrut dari India pun memiliki latar belakang suku dan agama yang beragam. Mereka terdiri dari penganut Hindu, Islam, hingga Sikh. Pada tentara pribumi ini dikenal dengan sebutan Sepoy. Tahun 1857 pecah pemberontakan oleh para tentara pribumi EIC yang di masa sekarang dikenal sebagai pemberontakan Sepoy atau Sepoy Mutiny _Rebellion. Pemberontakan tersebut dipicu oleh beredarnya kabar kalau peluru baru pasukan EIC menggunakan minyak pelumas yang terbuat dari lemak sapi dan babi bagi proses pembuatannya. Namun selain disebabkan oleh hal tadi, pemberontakan Sepoy juga dipandang sebagai puncak akumulasi rasa tidak suka orang-orang pribumi India terhadap cara EIC dalam menguasai wilayah India. Ketika pemberontakan Sepoy akhirnya berhasil dipadamkan, pemerintah Inggris memutuskan untuk mencabut wewenang yang dimiliki oleh EIC untuk mengelola India. Peristiwa ini sekaligus menandai dimulainya kekuasaan pemerintahan Inggris atas India secara langsung. Di pihak yang berseberangan, pemberontakan Sepoy memunculkan sentimen di kalangan penduduk asli India. Kalau sudah waktunya mereka diperbolehkan menentukan hak-haknya sendiri di tanah airnya. Supaya penduduk asli India memiliki wadah untuk memperjuangkan aspirasinya lewat jalur politik, pada tahun 1885, para cendekiawan India mendirikan organisasi bernama Kongres Nasional India atau Indian National Congress. Di kota Bombay sekarang bernama Mumbai, dari organisasi inilah kelak muncul tokoh-tokoh nasionalis India yang termasyhur seperti Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Kendati Kongres mengklaim kalau organisasi mereka mewakili seluruh penduduk pribumi India tanpa memandang suku dan agamanya, golongan Muslim India tidak mempercayai klaim tersebut begitu saja, karena jumlah penganut Hindu di India mencapai 70% lebih. Mereka khawatir bahwa jika India nantinya benar-benar merdeka dengan Kongres sebagai pemegang kekuasaannya, warga Muslim yang notabene merupakan golongan minoritas tersebar di India nantinya hanya akan diperlakukan layaknya warga kelas 2. Atas pertimbangan tersebut, pada tahun 1906 sejumlah tokoh Muslim India mendirikan organisasi bernama Liga Muslim Seluruh India atau sering disebut All India Muslim League, dengan tujuan memperjuangkan hak-hak golongan Muslim India lewat jalur politik, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan pihak Inggris. Dalam perkembangannya, Liga Muslim juga memiliki wacana kalau India sebaiknya dipecah menjadi negara khusus Muslim dan negara khusus non-Muslim. Terima kasih. Berikut penyampaian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya berikutnya.